Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan proses pengajuan uji etik di Stikes Dharma Husada Bandung. Pertama-tama yang harus kita lakukan sebelum melakukan pengajuan secara online, yaitu kita harus memiliki akun sebagai akun peneliti. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi internetnya, lalu ketik di sininya SIM EPK ppkn.kemenkes.go.id. Nah, lalu lakukan pendaftaran peneliti. Di sini ada beberapa hal yang harus diisi oleh peneliti. Nah, semua data yang ada di sini harus terisi semuanya. Lalu nanti klik simpan dan peneliti akan mendapatkan username dan password. Setelah melakukan pendaftaran, maka peneliti bisa login di sini. Masukkan username dan password peneliti. Setelah login, maka akan muncul seperti ini. Di sini peneliti sudah bisa melakukan pendaftaran. Form pertama yang harus diisi yaitu form di pengajuan. Di sini klik, lalu klik ini tambah baris baru. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh peneliti. Tidak semua pertanyaan di sini harus diisi. Jadi ada emang beberapa yang diperbolehkan tidak untuk diisi, seperti anggota penelitian. Jika peneliti hanya satu orang, maka ini tidak usah diisi. Seperti itu. Ini semuanya diisi mulai dari nama. Nah, di sini kita klik tulis KEPK mana yang akan kita tuju, karena di sini kita akan tutorial di Stikes Dharma Husada Bandung, maka tulis di sininya Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini ada KEPK Stikes Dharma Husada Bandung. Untuk pembayaran itu sendiri, pengajuan ke EPK sendiri bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah tertera di sini. Jadi ada nama bank dan ada nomor rekeningnya. Nah, nanti uang pengajuannya dikirim ke nomor rekening yang ada di sininya. Seperti itu. Lalu lakukan pengisian di seluruh form yang ada di sini. Untuk surat yang harus di-upload di form pengajuan ini ada surat pengantar. Surat pengantar ini yaitu surat pengantar dari kampus peneliti. Jadi jika peneliti merupakan mahasiswa dari Stikes Dharma Husada Bandung, maka surat pengantarnya yaitu surat pengantar dari program studi peneliti itu sendiri. Tulis nama surat di sini, tanggal surat, lalu unggah file suratnya dengan mengklik ini. Lalu nanti peneliti bisa mengupload suratnya di sini. Begitupun untuk bukti bayar, peneliti dapat mengunggahnya di sini. Jika seluruh pertanyaan di
form pengajuan ini sudah dirasa lengkap, maka peneliti bisa langsung melanjutkan ke protokol. Namun, sebelum meninggalkan form pengajuan ini, peneliti harus menyimpan terlebih dahulu supaya tidak ada supaya datanya masuk ke blog situsnya. Tuh, simpan lalu lanjut ke protokol. Seperti itu. Nah, untuk form protokol penelitian di sini ada beberapa yang harus diisi. Nah, jika tadi sudah melakukan pengisian di form pengajuan, maka nanti akan muncul nama protokolnya di sini. Nanti peneliti bisa langsung mengkliknya. Nah, nanti langsung muncul. Untuk di form protokol etik penelitian ini ada beberapa bagian yang harus diisi, mulai dari A hingga unggah halaman pengesahan. Nah, untuk bagian A ini yaitu terdiri dari judul penelitian, lokasi penelitian, dan apakah penelitian ini multi-center. Multi-center ini tuh berarti tidak hanya sendiri, jadi ada beberapa. Jika iya, klik iya, jika tidak, maka klik tidak. Seperti itu. Jika sudah, maka peneliti langsung mengklik ke B, C, D, dan selanjutnya. Ini diisi satu persatu. Namun pada bagian di ini di sini di I, di huruf I yaitu intervensi. Nah, jika peneliti melakukan penelitian yang bukan intervensi seperti penelitian yang sudah saya lakukan, maka ini halaman ini tidak perlu diisi, namun tulis di sini tidak relevan. Itu artinya penelitian kita itu bukan penelitian intervensi, seperti itu. Ini masih di penelitian intervensi, jadi ini tidak perlu diisi jika memang bukan penelitian intervensi. Nah, di sini ada manfaat, ini diisi semuanya. Isi seluruh bagian ini disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh kalian, jadi tidak semua sama dalam melakukan pengisiannya. Untuk daftar pustaka ini sendiri, yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka ini tidak seluruh daftar pustaka yang ada di proposal penelitian, melainkan hanya daftar pustaka yang dijadikan acuan dalam yang dimasukkan ke dalam protokol ini. Misalkan di dalam protokol ini peneliti melakukan penulisan yang bersumber dari Nur Salam 2016, maka ditulis di sininya Nur Salam 2016. Tetapi jika di protokol penelitian ini peneliti tidak menuliskan kalimat atau sumber yang dari Nur Salam, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, untuk bagian CC ini di sini seluruhnya yaitu data-data yang perlu diupload oleh peneliti. Ada ini CV peneliti utama, CV anggota penelitian. Jika ini tidak ada, maka ini tidak perlu diupload. Daftar lembaga sponsor juga tidak selalu harus ada. Jika tidak ada lembaga sponsor, maka tidak perlu diupload. Nah, surat-surat pernyataan ini yaitu surat pernyataan seperti inform consent dan lain-lain juga bisa dimasukkan. Nah, untuk instrumen kuesioner dan lain-lain bisa diunggah di sini. Dan ini untuk inform consent dimasukkan di nomor 6. Untuk draft proposal sendiri bisa dimasukkan di nomor 5. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang terakhir yaitu unggah halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini yaitu halaman pengesahan yang ada di proposal penelitian. Di scan lalu dimasukkan ke sini, diunggah. Setelah itu lalu klik simpan dan bisa lanjut ke self assessment. Nah, untuk self assessment ini ada 7 poin yang harus diisi oleh peneliti, mulai dari nilai sosial klinis sampai dengan inform consent. Di sini pertanyaannya, pilihan jawabannya yaitu iya atau tidak. Diisi seluruh pertanyaannya mulai dari 1 sampai dengan 7. Lalu jika sudah, bisa klik selanjutnya. Ini bagian kedua yaitu nilai ilmiah. Jika nilai ilmiah ini sudah selesai, maka bisa langsung klik selanjutnya. Atau jika peneliti takut terjadi
gangguan di server jaringan, maka peneliti bisa selalu mengklik simpan untuk menjamin data sudah masuk sebelum dikirim ke KEPK. Ini diisi sampai bagian yang 7. Ini yang terakhir, yaitu inform consent. Penelitian ini dilengkapi dengan persetujuan setelah penjelasan PSP atau inform consent merujuk pada 35 bit C secara lengkap termasuk uraian seperti berikut ini. Nah, ini klik iya jika memang ada, klik tidak jika memang tidak ada. Lalu peneliti bisa menyimpan, klik selesai, dan nanti ini gagal gara-gara saya tidak melakukan pengisian di sini. Nah, jika nomor protokol ini yaitu bisa diisi. Nanti jika sudah mengisi pengajuan, maka akan ada nomor protokolnya. Lalu setelah diisi, peneliti bisa langsung mengirimnya di sini, kirim ke KEPK. Jika ini sudah dikirim, maka pengajuan sudah dilakukan. Nah, untuk melakukan pengecekan sudah sampai mana progres protokol yang kita ajukan, peneliti bisa mengklik di bagian ini, progres protokol. Nanti di sini akan ada protokol yang kita ajukan. Baik, mohon maaf karena terjadi gangguan di internet saya, jadi agak terlalu lama. Nah, untuk di sini sendiri ada beberapa bagian. Nah, untuk ini form pengajuan yang tadi yang pertama kita isi, ini yang kedua, dan ini yang terakhir yang self assessment. Nah, di keempat ini yaitu hasil telaah. Hasil telaah ini merupakan hasil akan ada isinya jika akan terdapat data jika dari tim KEPK yang kita ajukan sudah melakukan sudah memberikan keputusan apakah pengajuan kita ini layak etik atau tidak. Nanti akan ada hasilnya di sini. Nah, baik, untuk progres protokol ini kan kalau sudah ada seperti ini, kita klik. Setelah diklik, lalu buka, lihat data yang terpilih, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk yang pertama melakukan pengajuan, maka akan ada seperti ini. Anda mengajukan protokol, akan ada. Setelah itu Anda mengisi protokol. Nah, jika sudah ada Anda mengirim protokol ke KEPK, maka sudah dipastikan pengajuan Anda sudah terkirim ke tim KEPK yang Anda tuju. Nah, jika sudah ada hasil seperti ini, resume protokol telah cepat protokol, maka protokol yang kita ajukan sudah dalam proses yang sedang proses telaah oleh tim KEPK itu sendiri. Nah, jika sudah muncul putusan awal seperti ini dan sudah ada tulisan keputusan layak etik, maka sudah dipastikan bahwa pengajuan kita sudah selesai, dan hasilnya bisa kita lihat di hasil telaah ini. Klik di sini. Nah, jika sudah ada seperti ini, berarti protokol kita sudah bisa mengunduh surat dari surat pembebasan etik. Untuk mengunduhnya kita bisa klik ini, lalu ada di sini unduh, klik, maka akan otomatis terunduh filenya. Nah, untuk suratnya sendiri seperti ini. Jika suratnya sudah ada dan sudah bisa diunduh, maka proses pengajuan etiknya sudah selesai. Adapun untuk pengajuan, jika terdapat perbaikan yang harus kita lakukan, maka akan muncul di sini protokol yang perlu perbaikan. Jika tidak ada di sini, tidak ada data, maka protokol yang kita ajukan tidak perlu diperbaiki. Seperti itu.
mungkin demikian yang bisa saya sharingkan dalam proses pengajuan etik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.